Hai, salam Pancasila. Kita bertemu lagi dalam forum strategi pembelajaran mata pelatihan. Nama saya Suharyoto, Widya Iswara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, dalam forum ini, kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait strategi pembelajaran mata pelatihan integritas dan kepemimpinan Pancasila pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah Peraturan Kepala LAN nomor 15 tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas, kemudian Keputusan Kepala LAN nomor 1005 tentang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas, Keputusan Kepala LAN nomor 1006 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas. Berdasarkan Peraturan Kepala LAN nomor 15 tersebut, pelatihan kepemimpinan pengawas didesain menjadi 4 mata agenda. Yang pertama yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara, yang kedua kepemimpinan pelayanan, yang ketiga pengendalian pelayanan, yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Agenda 1 tentang kepemimpinan Pancasila dan bela negara terdiri dari 2 mata pelatihan. Yang pertama yaitu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, yang kedua bela negara kepemimpinan Pancasila. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran tentang etika dan integritas kepemimpinan Pancasila sebagai berikut. Deskripsi tentang pelatihan kepemimpinan dalam mata pelatihan integritas dan etika dan integritas, yaitu bahwa pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasikan moral, etika, jabatan dan etika pemerintahan serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap dan perilaku di dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dan upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Kemudian hasil belajar yang diharapkan yaitu peserta mampu memahami substansi konsepsi-konsepsi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Kemudian indikator yang akan dicapai dalam mata pelatihan ini adalah yang pertama, peserta mampu menjelaskan substansi ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila oleh penceramah. Kemudian yang kedua, menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Kemudian yang keempat yaitu mempelajari tujuan dan visi negara, keterkaitannya dengan Pancasila. Kemudian yang kelima, menjelaskan etika dan akuntabilitas aparatur sipil negara. Kemudian yang keenam, menganalisis tentang etika dan menganalisis tentang etika jabatan dan etika pemerintahan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, materi pokok yang akan disampaikan yaitu yang pertama, bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Kemudian tujuan dan visi negara, keterkaitannya dengan Pancasila. Kemudian etika dan akuntabilitas ASN sebagai wujud
kewaspadaan nasional, kemudian penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Dan setiap materi pokok tersebut dibagi ke dalam sub-sub materi, yaitu sejarah kemerdekaan, kemudian kerusuhan pada masa Amtenar, kemudian derita kaum pribumi, sejarah sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila, kemudian bela negara dalam konstitusi, teladan bela negara, sikap nasionalisme dan keluarga keturunan, kemudian visi negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian Pancasila sebagai jiwa, semangat, dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian konsep etika dan akuntabilitas dan integritas, kemudian kepemimpinan, kesinambungan kinerja, kemudian yang keempat tentang konsep kewaspadaan nasional. Oleh karena itu, dalam pembelajaran strategi pembelajaran ini, bahan yang kita sampaikan berupa modul, PowerPoint, kemudian juga video-video tentang etika dan integritas, kemudian studi kasus tentang etika dan integritas masa kini, kemudian bahan bacaan. Kemudian bagaimana alur fasilitasi pembelajarannya, yaitu yang pertama tentang tujuan, yaitu memotivasi, menjelaskan batas tugas, kemudian menjelaskan hubungan materi dengan tujuan pembelajaran. Kemudian juga mengetahui tingkat pemahaman dan aktualisasi dari etika dan integritas. Dan prinsipnya adalah bagaimana caranya membuka dan kemudian menutup. Dalam kaitan membuka, pertama menarik perhatian, kemudian menimbulkan motivasi, kemudian juga memberikan acuan, kemudian membuat kaitan-kaitan antar mata pelatihan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian diakhiri dengan menutup untuk meninjau kembali, mengevaluasi penguasaan, dan memberikan tindak lanjut. Selanjutnya, dalam strategi pembelajaran, karena materi etika dan integritas itu dalam 9 jam pelajaran, maka kita desain seperti ini. 15 menit pertama pada sesi pertama, 3 jam pelajaran, itu pengenalan dan bina suasana. Kemudian juga mempelajari tentang konsepsi etika dan integritas, tentang kepemimpinan Pancasila. Kemudian juga dalam hal ini bisa juga kita putarkan film dan sebagainya, kemudian juga mereview terhadap apa yang sudah disampaikan oleh penceramah agar supaya tingkat pemahaman itu bisa lebih ada satu pemahaman yang utuh. Kemudian pada sesi kedua sudah pada tahap internalisasi dan aktualisasi dalam rangka bagaimana menghayati tentang etika dan integritas, sekaligus aktualisasinya seperti apa. Dalam hal ini peserta nanti dibagi di dalam kelompok-kelompok, maksimal itu 10 orang per kelompok. Kemudian dari situ Widyaswara memberikan acuan-acuan bagaimana membentuk kelompoknya, kemudian arahan diskusi, kemudian apa yang harus dihasilkan di dalam sesi kedua tadi. Kemudian sesi yang ketiga yaitu presentasi dan memberikan rangkuman. Dalam kaitannya dengan presentasi ini, dari hasil diskusi kemudian dirangkum oleh Widyaswara. Dan dalam presentasi tersebut, setiap peserta itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya tersebut. Kemudian kelompok-kelompok yang lain untuk menanggapinya, sehingga terjadi dialog antara peserta kelompok yang lain dengan kelompok yang lainnya. Kemudian pada akhir diskusi itu Widyaswara memberikan rangkuman sekaligus pembulatan terhadap konsep, kemudian terhadap praktek-praktek etika dan integritas dalam etika pemerintahan dan etika jabatan. Setelah itu kemudian peserta menutup. Dan oleh karena itu setiap tahapan tadi itu media yang digunakan, metode dan alat bantu itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan terakhirnya kita memberikan rangkuman
tentang review mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Peserta diminta untuk menuliskan esensi pembahasan dari bahan ajar dan bahan materi etika dan integritas untuk meningkatkan pelayanan publik. 2. Analisis dan komentar terkait dengan substansi bahan ajar dan bacaan. Kemudian pembelajaran atau lesson learn dari bahan ajar bahan bacaan. Kemudian materi pelatihan untuk meningkatkan pelayanan organisasi. Kemudian strategi penerapan substansi bahan ajar dan bahan mata pelatihan untuk meningkatkan pengendalian pelaksanaan tugas. Saya kira itu yang kita sampaikan, bagaimana strategi pembelajaran tentang etika dan integritas kepemimpinan Pancasila pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Sekian, terima kasih.